Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan bahasan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada malam hari ini kita akan masuk pada bab ke-28, yaitu berkaitan dengan tatayyur atau tiarah, menganggap sial sesuatu yang dilihat, meramal nasib dengan kesialan. Ini merupakan bentuk-bentuk kesyirikan. Baik, pertama sekali jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tatayyur atau tiarah itu berasal dari kata yang artinya adalah burung. Kenapa dikatakan demikian? Karena dahulu orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka mau safar, mereka terbiasa menerbangkan burung-burung yang mereka pelihara. Kalau burung tersebut terbang ke kanan, maka mereka meyakini safar tersebut akan mendatangkan banyak keberuntungan. Kalau ternyata burung tersebut terbangnya ke kiri, maka sebagian mereka atau hampir dari seluruh keyakinan mereka menganggap bahwasanya safar mereka akan tertimpa kesialan. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau bukan hanya mengkhususkan pada bahasan tentang seekor burung. Maka segala hal yang semakna dengan ini, maka itu termasuk juga bagian dari tatayyur, kesyirikan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa contoh, ya. Misalnya baik di sebagian negeri atau di negeri kita, antum kalau ada baca tesisnya Ustaz Abdullah Zain punya tesis tentang contoh-contoh tatayyur yang terjadi di tanah air kita. Ustaz Abdullah Zain itu beliau sebutkan beraneka ragam contoh-contoh tatayyur. Saya sebutkan sebagiannya saja dari beberapa contoh. Misalnya sebagian orang meyakini dengan angka-angka sial. Angka berapa biasanya? Angka 4. Angka berapa lagi? 13. Dan subhanallah, ya, benarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, benarlah firman Allah, kesyirikan itu menimpa semua orang, baik orang yang di perkampungan atau orang yang tinggal di perkotaan, baik orang yang dianggap dia punya kecerdasan secara duniawi atau seorang yang lemah secara akalnya, tertimpa kesyirikan yang model seperti ini. Bangun lift, tidak ada angka 4. Berapa lagi? 13. Masya Allah. Kemudian kursi-kursi pesawat. Orang yang punya maskapai merasa sial kalau ada angka tertentu, ya kayak angka 4, angka 13. Ini bagian dari kesyirikan. Ini bagian dari kesyirikan. Kemudian juga sebagian orang kalau lewat di kuburan, dia selalu merasa sial dan sering merasa ada yang gentayangan. Ini juga bagian dari tatayyur. Sebagian lagi menganggap bulan Suro, bulan
Bulan Suro sebagai bulan keramat lah, bulan yang bisa mendatangkan sial. Dan ini juga merupakan sesuatu yang diharamkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menganggap anak sakit-sakitan. Karena kenapa anaknya sakit? Oh, ini namanya terlalu berat. Masya Allah. Pernah dengar itu? Namanya terlalu berat, ganti namanya. Jadi banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama dan realita kehidupan yang kita lihat juga demikian. Saya masuk di contoh dulu ya. Kemudian juga sebagian orang meyakini, ini sebagian tempat, ya, kalau istri sedang hamil, maka tidak boleh suami itu menggantungkan handuknya di atas pundaknya. Itu keyakinan. Jadi kalau istri sedang hamil, jangan coba-coba gantungkan handuk di atas pundak. Nanti anak itu terlilit di dalam perut ibunya. Ini semua khurafat, keyakinan yang tidak berdasar. Ada lagi sebagian orang kalau dia sedang mau pergi nih, atau sedang di perjalanan mau naik gunung, tiba-tiba lewat ular. Udah deh, kita nggak jadi berangkat. Ini tanda sial. Walaupun nanti ada pembahasan dari para ulama, ada sesuatu yang kita batalkan kita melakukannya karena secara logika, secara ilmu itu memang memberikan dampak, itu tidak apa-apa. Itu tidak mengapa. Tapi yang saya maksud di sini tidak ada eksperimennya, tidak ada ilmiahnya, tidak masuk di logika manusia, kemudian diyakini sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan sial dan nasib yang buruk. Banyak lagi contoh-contoh ya. Belum lagi sebagian orang meyakini adanya hari sial. Hari sial, ada bulan di mana tidak layak menikah di bulan itu. Di bulan apa biasanya? Bulan Suro. Sampai ada sebagian tempat katanya, kalau masuk bulan Suro, maka harga wedding itu murah. Maka ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji, malah dia nikah di bulan itu. Antum bayangkan itu, keyakinan sebagian orang. Karena nggak ada orang yang mau nikah di bulan itu. Dan banyak keyakinan yang seperti ini justru dibantah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini jangan dianggap sesuatu yang sepele, tetapi ini bagian yang bisa merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang lagi dia nabrak kucing. Kita nabrak kucing kalau kita sengaja ya kita berdosa. Bahkan ada orang diancam dengan api neraka karena dia mengurung kucingnya. Tapi kalau kita sedang naik motor, naik mobil, tiba-tiba dia melintas, kita tabrak. Nah, buka baju dulu, Masya Allah. Buka baju antum, kenapa? Sial nanti antum. Masih pakai antum ya, belum taubat berarti ini. Buka baju. Jadi dia itu membuka bajunya, kemudian dia kafani dengan baju tersebut, bukan karena dia mau berbuat baik kepada kucing, tetapi dia khawatir ada dampak buruk karena dia menabrak seekor kucing dan seterusnya, ikhwan. Baik, saya akan bacakan beberapa dalil yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pertama, tiarah ini, tatayur ini sudah ada dari dulu, bahkan sebelum datangnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan akidahnya orang-orang jahiliyah. Misalnya Allah bercerita tentang kaum Nabi Musa, di mana Fir'aun dan tentaranya menganggap kehadiran Musa ini membuat kami sial. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf 131. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhih. Kalau datang kepada mereka kemakmuran, keberhasilan, keberuntungan, qalu lana hadhih. Ini gara-gara kami ini. Ini Fir'aun seperti itu, Pak. Datang kemakmuran, datang keberhasilan, ini keuntungan gara-gara kami yang berusaha.
Ini jerih payah kami. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tapi kalau ternyata yang menimpa mereka adalah kesialan, keburukan, maka mereka mengatakan yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ini gara-gara Musa dan pengikut-pengikutnya. Jadi hati-hati itu mengatakan selama ini kita safar lancar-lancar aja. Pas ada antum kok jadi hati-hati Pak. Hati-hati. Jadi jangan kita menganggap hadirnya seseorang, kita kenal dengan seseorang itu bisa berdampak kita menjadi sial. Walaupun nanti ada rincian-rincian di sini. Jadi ternyata Musa sudah dianggap oleh Fir'aun mendatangkan kesialan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Dan Nabi Musa mengatakan ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan yang sudah digariskan oleh Allah. Seakan-akan Musa berani mengatakan begitu. Wahai Fir'aun, wahai pengikut-pengikut Fir'aun, kalian itu sial gara-gara ketetapan Allah yang telah berjalan untuk kalian. Ini sifatnya para anbiya. Sifatnya para rasul, mereka tidak pernah diam ketika melihat kemungkaran. Dijawab sama Nabi Musa, ala innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya kesialan yang mereka dapatkan itu semua murni karena ketetapan Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Jadi sampai kata sebagian para ulama akidah, hari sial itu tidak ada. Yang ada hari baik dan ada hari yang lebih baik. Hari sial itu ada manakala kita bermaksiat, itulah hari sial. Hari sial adalah hari di mana kita bermaksiat. Artinya dengan kita bermaksiat, Allah turunkan hukuman, Allah turunkan dampak dalam hidup kita. Itu yang disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan tatoyur ini. Kemudian juga, justru kebalikannya, kehadirannya para nabi dan para rasul di tengah-tengah umat, itu justru mendatangkan barokah untuk orang-orang yang berada di sisi mereka. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dan kalau seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan turunkan, kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut. Jadi di sini dalil justru kehadiran para nabi, para rasul, kehadirannya orang-orang soleh di tengah masyarakat itu mendatangkan barokah bahkan untuk negeri yang kita tinggali. Keberkahan datang untuk negeri tersebut. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga sebagian orang-orang musyrik juga mengucapkan kalimat yang sama kepada Rasulullah. Tadi kan Nabi Musa. Ternyata ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama. Ucapannya orang-orang musyrik jahiliyah kepada Rasul itu sama seperti umat-umat terdahulu. Allah ceritakan dalam surah An-Nisa ayat 78. Jadi orang-orang musyrik kalau mendapatkan kemalangan, nasib yang tidak beruntung, mereka menyalahkan Rasulullah. Allah berfirman, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Kalau mereka ditimpa kebaikan, maka mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Lihat di sini, orang-orang musyrik memiliki tauhid rububiyah. Mereka masih meyakini Allah memberikan rezeki, Allah yang melapangkan, Allah yang mengatur, itu dimiliki oleh orang-orang musyrikin, walau tidak sempurna. Jadi kalau tadi kaumnya Musa apa? Kalau dapat keuntungan, yaqulu lana hadhih.
Kita ini beruntung gara-gara kita yang hebat. Ini kaumnya Fir'aun. Kalau orang-orang musyrik jahiliyah, mereka juga mengatakan hal yang sama, tapi mereka nisbatkan kepada Allah. Dan ketika mereka mengatakan wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik. Kalau mereka ditimpa keburukan, kemalangan, kerugian, maka mereka mengatakan semua kemalangan ini karena engkau ya Rasulullah atau karena engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, ya, ini gambaran ternyata akidah tatayur ini sudah ada semenjak masa-masa terdahulu dan terus diyakini sampai pada detik ini. Dan sampai nanti datangnya hari kiamat. Tatayur. Dan contohnya sangat banyak sekali. Dan terkadang ada hal-hal yang sifatnya itu, nanti saya sebutkan, ada subuhat-subuhat, kalimat-kalimat yang sering diucapkan, yang dianggap pembelaan terhadap tatayur. Nanti saya sebutkan ya. Ada lagi yang mengatakan begini, Mas, pantasan rezeki kamu tuh sulit mas. Rezeki kamu tuh susah karena kamu jarang berbuat baik sama aku mas, sama istri. Jadi banyak sebagian istri-istri meyakini ya, kalau suami ingin rezekinya lancar, maka banyak-banyak ngasih duit sama istri. Ini kalau ada laki-laki yang uangnya susah, ekonominya susah, itu karena pelit sama istrinya. Jadi sebagian istri merasa bangga kadang-kadang. Sebagian lagi merasa ini rezeki istri yang soleha, ini rezeki anak soleh dan seterusnya. Nah sekarang jemaah sekalian, ya, ada beberapa syubhat, ya, ini saya bacakan dan bentuknya sangat banyak sebenarnya. Banyak orang ketika kita nasihati itu adalah bagian dari tatayur, mereka membela diri. Mereka membela diri. Pertama, misalnya kayak tadi nih, kalau meyakini kayak ada firasat gitu. Firasat tertentu, tapi tidak ada secara ilmunya tidak ada. Nah, mereka mengatakan ini cuma perasaan aja, bukan keyakinan. Ini cuma perasaan, bukan keyakinan. Maka dijawab oleh para ulama, benar, lintasan perasaan saja tidak berdosa, betul. Nanti saya sebutkan dalilnya. Jadi sebenarnya masing-masing kita, kata Abdullah bin Mas'ud, ada potensi dia terbesit di hatinya, oh apa gara-gara ini ya? Nanti ada dalil saya sebutkan nanti ya. Jadi sebagian orang merasa ini cuma perasaan bukan keyakinan. Namun para ulama salaf mengatakan masalahnya itu bukan munculnya perasaan, tapi diikuti atau tidak perasaan itu. Jadi kadang ada orang firasat, Umi, menurut Abi kita nggak cocok deh berangkat siang ini. Kenapa Bi? Firasat Abi nggak enak. Nah ini tatayur juga ini. Tatayur kepada firasat dia. Ditanya, kenapa? Alasannya apa Abi misalnya? Ya nggak tahu, nggak enak aja perasaan. Ini termasuk juga bagian dari tatayur. Nah kadang-kadang orang membela diri dengan itu. Ini cuma perasaan bukan keyakinan. Masalahnya dia mengikuti perasaan tersebut. Itu jadi masalah. Ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, ada lagi yang mengatakan saya tidak bilang pasti sial, cuman jaga-jaga aja. Nah ini juga sering kan? Ana juga gak percaya, tapi ini jaga-jaga aja lah. Ini juga bagian dari keyakinan tatayur. Kok antum kok misalnya apa ya, contohnya misalnya, kok antum buka tokonya jam 10 pagi misalnya. Ya anak dulu kakek anak pernah bilang kalau buka toko terlalu ini nanti rugi misalnya. Ini anak bukan yakin Ustaz, cuman jaga-jaga aja. Nah ini juga bagian dari keyakinan yang menyimpang. Jaga-jaga. Makanya kata para ulama salaf, jaga-jaga ini tanpa sebab syar'i atau sebab yang nyata berarti menetapkan sebab yang batil. Kita boleh waspada, boleh. Misalnya nih kita tahu ada mau terjadi badai
di satu tempat, kita nggak jadi ke sana, atau hujannya sangat deras, kita sudah jaga-jaga, kita jadi berangkat, itu nggak apa-apa. Karena sebabnya nyata. Tapi sebab yang tidak nyata, baik secara ilmu dunia, apalagi secara dalil syar'i tidak ada, maka tidak boleh kita mengikuti perasaan-perasaan yang seperti itu. Ya, itu syubhat yang kedua. Misalnya ada orang bilang nggak jadi nikah, kenapa? Karena bulan ini kurang baik. Bulan ini kurang baik. Rasul menikah dengan Aisyah di bulan apa? Bulan Syawal. Padahal di masa jahiliyah orang anti nikah di bulan Syawal. Justru Nabi nikahi Aisyah di bulan Syawal. Dan 3 tahun setelah itu Nabi pun berkumpul satu rumah dengan Aisyah di bulan Syawal. Nah, ketika Nabi ditanya siapa wanita yang paling engkau cintai, Nabi mengatakan Aisyah. Kemudian siapa? Abuha, bapaknya. Ternyata Nabi menikah di bulan Syawal bersama Aisyah, tidak terjadi perceraian. Rumah tangga baik-baik aja. Bahkan Nabi mengatakan aku cinta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi banyak orang enggak jadi nikah karena di bulan Syawal atau dia tunda pernikahannya. Kemudian yang ketiga, syubhatnya tersering mengatakan, iya Ustadz, saya tahu, tapi ini sering terbukti. Nah, ini bahaya juga nih. Sering terbukti Ustadz. Contoh Pak ya, contoh ya. Saya pernah naik naik gokar itu, pergi kajian. Qadarullah hari itu kok kosong ya, Tebet tuh kosong. Ternyata tanggal merah, saya lupa tanggal merah. Kosong. Terus saya bilang, Pak tumben kosongnya. Oh, jangan ngomong gitu Pak, nanti langsung macet. Masya Allah. Ternyata benar macet di depan. Dia merasa benar dengan ucapan itu. Ini sering loh jemaah. Ya. Sama juga saya pernah masuk ke satu rumah sakit. Ya. Terus ada pengajian, waktu ini masih awam-awam mereka. Datang masuk disambut sama DKM-nya gitu. Terus saya bilang, Pak ini sepi Pak ya hari ini Pak ya. Oh jangan bilang sepi Ustaz. Nanti tiba-tiba membeludak pasien. Masya Allah. Sama kayak tadi. Jadi takut mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang sifatnya kebalikan nanti terjadi. Terjadi. Dan biasanya sebagian orang dia yakini seperti itu kenapa? Karena terbukti berkali-kali dalam hidup dia. Terbukti berkali-kali. Nah, itu perlu diingat, itu diantara syubhat yang sering diyakini oleh sebagian orang. Apa jawaban para ulama salaf? Mereka jawab dengan 3. Kalau itu terjadi, maka yang pertama, kesesuaian kejadian bukanlah dalil. Kesesuaian kejadian sesuai dengan apa yang kita yakini, itu bukanlah dalil. Itu bukan ilmu, itu bukan dalil. Misalnya meyakini tidak boleh, misalnya meyakini hari sial, contoh misalnya gini, ada lagi contoh nih Pak. Sebagian pembantu rumah tangga kalau dia libur, nanti ketika dia mulai masuk, dia nggak mau masuk di hari Sabtu. Nggak mau masuk di hari Sabtu. Karena dianggap kalau hari pertama kerjanya hari Sabtu, nanti ke depannya sial. Nah, sebagian orang ketika dia menghindari hari Sabtu, ternyata benar dia beruntung. Akhirnya dia semakin yakin. Ini yang saya sebutkan, kesesuaian kejadian itu bukanlah menjadi dalil. Tapi benar Ustaz, terbukti Ustaz. Iya terbukti, tapi itu bukan kebenaran. Itu bukan sebuah kebenaran. Yang kedua, bisa jadi memang sudah Allah takdirkan. Tidak ada kata kebetulan, Allah sudah takdiran. Kebetulan menurut ilmu sebagian orang. Oh, kebetulan itu sudah Allah takdirkan. Dan yang ketiga, itu menjadi ujian bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Diuji dia. Kok setiap saya meyakini sesuai. Itu ternyata ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sebagian mengatakan kalau sering terbukti, dijadikan sebagai dalil, maka dukun dan peramal pun bisa dianggap benar. Karena terkadang sebagian dari apa yang dukun sampaikan terbukti atau tidak? Iya. Saya ingat dulu ketika masih SD kalau nggak salah,
Waktu itu kan masih musim orang nyuri tap mobil. Tahu tap mobil? Kalau sekarang susah orang nyuri tap mobil susah. Kalau dulu kan mobil tuh dibuka, diambil tapnya. Tahu tap nggak apa? Tip-tipnya, ya itu. Buka kaca diambil tap mobil. Waktu itu, walau saya ingat, mobil ayah saya tapnya hilang. Waktu itu saya ingat, ayah saya kayak nanya sama paranormal kayak waktu itu. Benar, saya ingat waktu itu. Bahkan baru ini, saya masih kelas 5. Waktu itu kata paranormalnya apa? Kami tahu Pak di mana pelaku itu sekarang berada. Tapi saya takut ngasih tahu, nanti dia dipukul sama masyarakat. Wah, Masya Allah. Tapi waktu itu kayak ayah saya pengen tahu di mana, ditunjukkan. Dan ternyata benar. Ternyata benar. Cuman kan benarnya itu bukanlah kita mengatakan dukun itu berarti boleh kita bertanya, enggak. Itu satu contoh. Nah, sebagian orang malah dia berbangga dengan itu. Misalnya dia bilang, menurut Umi nak, kamu jangan nikah sama perempuan itu nak. Karena Umi lihat dari bentuknya, dia bukan perempuan baik-baik. Dari apa dilihatnya? Dari bentuknya. Dia nggak lihat agamanya, tapi lihat dari nggak orang baik-baik. Ternyata qadarullah anaknya bermasalah. Maka ibu ini biasa merasa lebih benar dia. Benar kan apa kata ibu? Subhanallah. Dia menisbatkan semua kepada diri dia. Nah, kecuali kalau itu sudah benar-benar nyata secara ilmu, kita boleh untuk mengingatkan anak kita. Kemudian juga di antara syubhat mereka, ya, tadi sama seperti ini cuma firasat tertentu. Ada lagi yang mengatakan saya takut kalau diteruskan nanti kejadian. Saya takut kalau diteruskan nanti kejadian. Dan berbagai macam keyakinan mereka untuk menghalalkan yang namanya tatayur, yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis Abu Hurairah dalam kitab ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarah wala hammah wala safar. Akhrajahu wa zada Muslim wala nau'a wala ghaula. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada adwa. Tidak ada yang namanya penyakit menular, nanti saya jelaskan. Kemudian tidak ada yang namanya tiarah. Kemudian tidak ada yang namanya hammah. Tidak ada yang namanya safar. Dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan tidak ada nau' dan tidak ada ghaul. Apa yang dimaksud dengan adwa? Disebutkan di sini penularan penyakit. Penularan penyakit. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ialah untuk menolak anggapan mereka ketika masih hidup di zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah ada salah seorang, dia memiliki onta-onta yang sangat banyak. Tiba-tiba ontanya pada sakit semua. Maka dia mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, ini onta-onta tertular penyakit. Kemudian Nabi mengatakan, kalau penyakit menular itu ada, maka siapa yang menularkan onta yang pertama ini sakit? Jadi Nabi ingatkan dia. Jadi mungkin ada 10 onta kedua sakit, ketiga sakit, sampai ke 10 sakit. Kemudian kata Nabi, kalau penyakit menular itu ada, maka dari mana onta yang pertama mendapatkan penyakit? Maksud Rasul, kata para ulama, Rasul ingin jelaskan, penyakit itu datang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan ketetapan Allah Tabaraka wa taala. Kemudian juga disebutkan wala tiarah. Tidak ada yang namanya meramal nasib atau merasa bernasib sial karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja. Kemudian wala hammah. Wala hammah ini burung hantu, ya. Burung hantu. Orang-orang jahiliyah dulu kalau di atas atap rumahnya ada burung hantu yang hinggap, maka sebagian mereka meyakini ada penduduk rumah yang akan meninggal dunia. Ini sama kayak orang-orang dulu, jangan foto bertiga, nanti yang tengah meninggal duluan. Nah, benar nggak? Ini yang jadul-jadul ini ya. Yang tua-tua tahu kayaknya. Jangan foto bertiga, yang tengah nanti mati. Iya nggak? Benar nggak ibu-ibu? Iya. Akhirnya foto berdua atau sendiri atau berempat.
Itu kalau kita pikir-pikir Pak, itu dari mana coba? Contoh pikir-pikir, foto bertiga yang tengah mati duluan. Secara logika sehat itu dari mana coba? Dari mana itu? Nah itulah syaitan yang memberikan was-was kepada kita. Syaitan memberikan was-was kepada. Sama kayak tadi, menerbangkan burung, burung terbang ke kanan. Terus kita yakini, burung itu aja dia nggak tahu kenapa ke kanan dia. Ya atau tidak? Kemudian kita meyakini tertentu. Bayangkan. Subhanallah ya, orang kalau sudah jauh keyakinannya dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa meramal nasibnya, menganggap sial sesuatu atau apa yang dia lihat. Lagi naik motor, lihat polisi di depan, sial. Nah, itu bisa benar bisa salah itu. Nah, itu tergantung itu. Itu bisa tatoyur benar, bisa tatoyur yang tidak salah. Karena itu nggak bawa SIM misalnya. Nah, ini sial saya itu masih oke. Jadi maksud saya kalau sebabnya tidak jelas itu baru dikatakan tatoyur. Rata-rata tidak jelas Pak. Angka 13, hari sial, waktu sial. Kemudian ada lagi dianggapannya anak keempat. Dianggap mungkin sial dan seterusnya. Naik lift, pesawat, kemudian apa lagi? Lobi, nomor hotel, subhanallah. Banyak, dan itu terkadang orang-orang pintar semua. Itu kan keyakinan orang-orang barat. Hotel-hotel di sana nggak ada angka 4, nggak ada angka 13. Yang ada 3A, Masya Allah. 3A, atau 12B atau 12A. Anak antum berapa? 5 Ustaz. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak 3A, Masya Allah. Bahlul atau tidak ini? Bahlul lah. Kan aneh manusia Pak. Makanya, tapi ini tidak kita anggap enteng karena menimpa banyak dari sebagian kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin. Kemudian juga Nabi sebutkan di sini adalah wala safar, yang tadi sudah kita sebutkan, mereka mengadu atau merasa sial dengan bulan-bulan atau dengan bulan safar. Kemudian nau adalah bintang. Jadi mereka meramal nasib mereka keburukan dengan melihat bintang. Tenggelam atau terbitnya suatu bintang. Orang-orang jahiliyah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang ini atau bintang itu. Maka Islam datang mengikis anggapan seperti ini, bahwa tidak ada hujan turun karena suatu bintang tertentu, tetapi semua itu karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, zodiak yang diyakini ya. Dan seterusnya ya. Apa nama-nama zodiak masih hafal nggak antum? Hah? Jangan pura-pura nggak hafal ya. Kalau yang saya ingat ya Leo, Aries. Nah, keluar ilmunya. Taurus, apa lagi? Capricorn apa? Popcorn. Masya Allah. Nah itu coba diyakini oleh anak-anak muda. Kalau sekarang pun masih banyak sebenarnya. Masih banyak diyakini hal-hal yang seperti ini. Ya. Kemudian meramal nasib dengan tangan, apalagi dan yang lebih mengerikannya kalau dibalut dengan agama. Dibalut dengan agama itu lebih mengerikan. Subuatnya lebih parah. Tanya sama Pak Kiai itu, gimana nasib antum? Oh, kok ini payah ini. Ini jalurnya orang sial ini, Masya Allah. Oh, ini beruntung ini. Ada sebagian orang tangannya satu. Hanya satu garis. Kemudian nanti ada keyakinan tertentu apa. Ini semua ikhwan ini bagian dari kesyirikan. Nah, kapan dia menjadi syirik kecil dan syirik besar? Itu ada rincian. Sebenarnya tiaroh ini bisa menjadi syirik besar kalau kita meyakini secara zat memang itu yang kita mendatangkan keburukan dan maslahat misalnya. Tapi kalau dianggap hanya sebagai sebab dan kita meyakini tetap semua Allah yang menakdirkan segala sesuatu, maka jatuhnya syirik kecil. Ini rincian dari para ulama akidah. Ada orang misalnya seperti memakai cincin, memakai gelang. Dia masih meyakini Allah yang mendatangkan rezeki. Tetapi ini hanya sebagai sebab. Sebagian mengatakan itu syirik kecil. Walaupun ada sebagian ulama yang tidak membedakan. Syadzun bil dzari'ah, karena itu sebagai
kehati-hatian dalam bersikap dalam syariat. Khawatir kalau dibedakan syirik besar syirik kecil, nanti orang bermain-main dengan hal tersebut. Tapi rincian itu ada. Kemudian juga disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gaul itu sebenarnya hantu ya, atau jin yang menyerupai bentuk-bentuk tertentu. Gaul hantu atau salah satu makhluk jenis jin. Mereka beranggapan bahwa hantu ini dengan perubahan bentuk maupun warnanya dapat menyesatkan seseorang dan mencelakakannya. Sedangkan maksud Nabi di sini bukanlah tidak mengakui keberadaan makhluk seperti ini, bukan. Jadi maksud Nabi wala gaul, tidak ada misalnya kayak setan, hantu dan seterusnya. Maksud Nabi bukan mereka tidak ada. Maksud Nabi keberadaan mereka tidak bisa mendatangkan mudarat. Tapi semua datang dari izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi di sini bukanlah tidak mengakui keberadaan makhluk seperti ini, tetapi menolak anggapan mereka yang tidak baik tersebut, yang akibatnya takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sudah mendetailkan kepada kita beberapa bentuk tatayur. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan la adwa wala tiyarah wa yu'jibunil fa'lu. Nah, ini menarik ini. Nabi mengatakan tidak ada adwa, tidak ada penyakit menular tadi ya, yang dimaksud secara akidah. Dan tidak ada tiarah, tidak ada tatayur. Tetapi aku menakjubkan, menyenangkanku sifat al-fa'lu. Al-fa'lu itu optimis. Kemudian qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatut thayyibah. Apa yang dimaksud dengan fa'lu? Kalimat-kalimat baik. Nah jadi, kalau tatayur itu kan beranggapan sial, itu tatayur. Itu tidak boleh. Tapi kalau al-fa'lu, itu justru disenangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ya. Kita sedang rapat. Tiba-tiba ada yang bilang, alhamdulillah, Said hadir dalam rapat ini. Mudah-mudahan semua kita bahagia. Maksudnya Said itu artinya apa? Bahagia. Nah karena ada orang namanya Said di majelis ini, maka mudah-mudahan semua kita bahagia. Itu tidak syirik, itu tidak apa-apa. Karena yang kita maksud adalah kebahagiaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa kita memberikan nama anak dengan nama-nama yang baik, kemudian kita beroptimis mudah-mudahan kalau nama anak ini baik, dia sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya. Itulah kenapa Rasul mengganti sebagian nama karena berisi makna-makna yang buruk. Diganti dengan nama-nama yang baik. Diganti dengan nama-nama yang baik. Jadi tidak mengapa kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang mulia supaya kita optimis, supaya kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan ini semua ya. Baik, setelah salat kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Jemaah sekalian, saya bacakan 2 dalil lagi atau 3 dalil lagi yang tersisa dari bahasan ini. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, ketika tiarah disebut-sebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda kepada para sahabat, ahsanuhal fa'lu wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Yang paling baik adalah fa'lu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat optimis. Dan tiarah tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Yang tadi saya maksud, kita sudah mau berniat mau safar, gara-gara ada
keyakinan tertentu kita batal safar. Ini nggak boleh. Ya. Atau ada firasat-firasat yang tidak berdasar, kita batalkan keinginan kita. Itu bagian dari tiarah. Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak diinginkannya, maka hendaklah dia berdoa, ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Dan tidak ada yang dapat menolak kejahatan kecuali Engkau. Dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya, di satu sisi Nabi melarang para sahabat untuk meramal nasibnya, beranggapan sial pada sesuatu, tapi Islam tetap memerintahkan kepada kita untuk optimis. Untuk optimis. Jangan jadi orang yang putus asa, jemaah. Jadi muslim itu yang optimis, yakin Allah bantu. Makanya sebenarnya orang-orang yang melakukan tatoyur itu karena kurangnya rasa tawakal sama Allah. Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, berharapnya hanya sama Allah, fahuwa hasbuh, itu cukup bagi dia. Cukup itu bagi dia. Lihat bagaimana kisah para salaf, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar ketika di Gua Thur. Mereka sudah melihat kakinya orang-orang musyrikin Arab jahiliyah ketika mereka bersembunyi. Tapi apakah Rasul putus asa? Rasul kita tidak pernah mengenal putus asa, jemaah. Artinya sifat terbaik diri seorang muslim bernyandar sama Allah. Kita tidak putus asa bukan karena kita merasa hebat, merasa paling jago, tidak. Karena kita bersandar kepada Rabb yang maha tinggi, kepada Rabb yang maha kuasa. Maka ketika Rasul melihat kaki-kakinya orang-orang Quraisy sudah dekat dari gua tersebut, atau sudah mereka lihat, sampai disebutkan seandainya mereka menunduk akan kelihatan Rasul dan Abu Bakar di gua tersebut. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai sahabatku Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kalimat putus asa atau kalimat optimis ini? Optimis, berprasangka baik sama Allah. Kalau kita kata misalnya, seandainya jadi orang nggak boleh dia putus asa. Selalu dia bersandar sama Allah, berprasangka baik sama Allah. Oh pasti ada jalan keluar. Oh pasti ada solusi. Oh pasti Allah bantu saya, insya Allah. Yang penting kita melakukan sebab-sebab yang syar'i. Yang penting melakukan sebab-sebab yang syar'i. Jangan jadi orang yang, apalagi jadi pemuda yang putus asa. Masya Allah, pemuda putus asa. Ngelamar kerja sini ditolak, sini ditolak, sini ditolak. Putus asa dia. Tapi kalau seorang menyandarkan hatinya kepada Allah, apa kata Nabi? La ta'jas, jangan lemah. Wasta'in billah, minta tolonglah sama Allah. Kan itu perintah Rasul, jangan lemah, jadi orang jangan lemah. Selalu berprasangka baik, meyakini Allah bantu, Allah tolong, Allah melihat, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian, lihat, dan terkadang subhanallah, para sahabat itu, keyakinannya terhadap sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Kalau sudah mereka mendengar satu hal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka yakini, pasti di situ ada kebaikan yang sangat banyak. Dan para sahabat itu sifatnya tidak banyak berprotes terhadap apa yang Rasul perintahkan. Antum ingat dengan kisah ketika Rasul sedang sholat berjamaah bersama para sahabat. Di sini ada faedah secara manhaj. Bagaimana sikap dan cara beragama. Ketika Rasul dan para sahabat sedang sholat, Rasul menjadi imam. Tiba-tiba Rasul melepaskan sandalnya. Serentak para sahabat juga melepaskan sandalnya. Tanpa tanya, tanpa nunda. Kenapa Nabi lepas sandal ya? Oh nanti deh selesai sholat tanya sama Nabi. Ada begitu? Gak ada. Mereka melihat Rasul mereka tercinta melepas sandal. Kalau bahasa sebagian para ustadz,
Dan saya kemarin dengar Ustaz Hakim mengatakan para sahabat itu kalau sudah berhadapan dengan dalil, akal mereka mati. Akal mereka mati. Mati maksudnya apa? Mereka udah nggak pikir-pikir. Mereka lihat Rasul melepas sendal, mereka lepaskan sendal mereka. Dan setelah peristiwa itu, perbuatan sahabat melepas sendal itu tidak dicela sama Nabi. Karena ketika Nabi bertanya, kenapa kalian melepaskan juga sendal kalian? Apa jawaban sahabat? Karena kami melihat engkau melepaskan. Nah, setelah itu Nabi menjelaskan, bukan untuk menyanggah perbuatan sahabat, tapi Nabi menjelaskan perkara gaib. Karena para sahabat tidak tahu kenapa Nabi melepas sendal. Ternyata ada najis atau kotoran di bawah sendalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sikap para sahabat melepas sendal tanpa bertanya, tanpa menunda, ditakrir sama Nabi. Disetujui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perlu kita ingat, begitulah para sahabat ketika mereka mengikuti Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian juga dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis yang marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul." Ini faedah sangat besar sekali. Rasul mengatakan tiarah itu syirik. Tiarah itu syirik. Tidak ada seorang pun di antara kita, kata Ibnu Mas'ud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada besitan di hatinya, jangan-jangan karena ini gitu loh. Atau misalnya kayak tadi saya katakan, tiba-tiba ada sesuatu yang kita lihat terus kita terbesit. Nah, besitan yang seperti ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walakinnallah yudhibuhu bitawakkul. Allah akan hilangkan firasat-firasat yang seperti itu kalau seorang itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya nih, antum mau keluar rumah. Tiba-tiba waktu mau naik di atas kendaraan, antum lihat ada binatang mati di sebelah kendaraan antum. Pertanda apa nih? Masya Allah. Nah, orang kalau tawakal dilawan, oh enggak, saya berserah sama Allah, jalan. Jangan antum lihat itu kemudian terbesit, antum ikuti, jangan. Jangan, karena kejadian itu tidak ada ilmunya sama sekali. Jadi jangan sampai seorang itu menyandarkan pada sesuatu yang tidak ada ilmu atau tidak masuk di akal. Kalau antum batalkan karena ada satu hal yang memang secara logika masuk akal, nggak apa-apa. Jadi tidak masalah. Tapi kalau tanpa sebab yang syar'i maka tidak boleh. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu tiyarah an hajatihi faqad asyraq." Qalu, "Fama kafaratu dzalik?" Qala, "An taqula Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk." Barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena tiarah ini, jadi enggak jadi antum melakukan sesuatu karena keyakinan yang tiarah tadi, maka ia telah melakukan kemusyrikan, artinya perbuatan kesyirikan ya. Maka ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana cara menebusnya? Kalau sudah terlanjur gimana?" Maka Rasul mengajarkan satu doa, hendaklah dia berdoa, "Allahumma la khaira illa khairuk." Wah, ini dahsyat jemaah. Ini benar-benar motivasi terbesar dari Nabi untuk sahabat. Katakanlah, "Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tetapkan. Dan tidak ada yang namanya rasa sial, kesialan, kerugian, bahaya kecuali apa yang telah Engkau takdirkan, apa yang telah Engkau izinkan. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan kecuali Engkau." Sebagian ulama akidah mengatakan, orang kalau menyembah Allahnya itu benar, maka dari sisi ini dia selalu berusaha menyandar sama Allah. Kebaikan dan keburukan. Kemudian juga dalam hadis Fadl bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa Fadl bin Abbas ini? Ada ingat enggak kisahnya?
Salah satu kisahnya ingat nggak tuh? Dia kan seorang pemuda kan. Ya, gimana kisahnya? Iya, jadi Fadl bin Abbas ini anak muda yang tampan. Ketika Nabi melihat Fadl bin Abbas, melihat seorang wanita yang cantik, maka Rasul pun memalingkan wajahnya Fadl bin Abbas. Ini bagi para pemuda, ya para tua juga tidak boleh ya. Maksudnya pemuda itu dia berusaha untuk menjaga pandangannya. Dan di sini dalil bahwasanya wanita di masa itu tidak bercadar. Artinya sebagian ulama berdalil bahwasanya cadar itu tidak wajib. Walaupun nanti ada bahasan ya masalah ini ya. Kemudian Rasulullah bersabda, innamat tiyarah ma amdaka aw raddak. Sesungguhnya tiarah itu adalah yang bisa menjadikan kamu terus melangkah atau yang bisa mengurungkan niat dari tujuanmu. Jadi jemaah sekalian, ya, ketika muncul besitan-besitan itu dalam hati kita, kita berusaha melawannya. Dan kita baca doa tadi, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Insyaallah Allah akan menghilangkan rasa-rasa yang seperti itu dari hati kita. Taib Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ini dia rangkuman dari bab ke-28 pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari, nasihat untuk saya pribadi dan kita semuanya, kita menjadi seorang muslim yang selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan jemaah sekalian. Ya, silakan. Sebenarnya enak kajian enggak ada pertanyaan, enaknya gitu sebenarnya. Mengurangi beban di hari kiamat ya. Bismillah, ahsanullah. Ya, silakan. Orang-orang banyak yang beranggapan kalau mereka ketika malam ngelihat bintang atau bulan gitu. Nah, mereka meyakini kalau tandanya nggak bakal turun hujan di situ, Ustaz. Maksudnya karena cuacanya cerah seperti itu. Apakah ini tatayur? Masya Allah ya. Itu tadi sudah kita sebutkan ya. Di antara hadis yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ada orang-orang yang dia bertatayur dengan bintang-bintang. Cuman di sini ada rincian. Ya. Jadi gini ya, kalau dia meyakini kalau musim ini pasti turun hujan, ini enggak turun hujan, bintang seperti ini pasti besok turun hujan, maka ini bagian dari tatayur, ini kesyirikan. Dan wallahu alam, saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan memang hujan itu turun murni kehendak Allah. Adapun sebab, ya, memang disebutkan dalam Al-Quran, ya, ada sebab-sebabnya, tetapi hukum asalnya semua turun karena kehendak Allah. Ya. Karena sebagian orang, kalau kita lihat sekarang, ketika hujan turun, yang mereka ingat bukan Allah lagi, Pak. Musim hujan sekarang ya, Masya Allah. Kok sering hujan sekarang? Kan ini lagi musimnya Ustaz. Jadi nggak ada sedikit pun mengingat itu rahmat Allah, Allah yang takdirkan. Ya. Jadi sebenarnya, tapi kalau kita hanya sekedar prediksi dan seterusnya dari ilmu apa itu? Perbintangan, ilmu apa itu? Ilmu BMKG gitu-gitu, insya Allah tidak mengapa. Tetapi tetap kita meyakini tanpa sebab pun Allah bisa mampu turunkan hujan. Allah mampu turunkan hujan. Maka sangat bagus ada pertanyaan kepada Ustadz Yazid waktu itu rahimahullah, ditanya, Ustadz, apakah salah orang yang meyakini turunnya hujan karena ada uap air? Beliau langsung sanggah. Ya sebenarnya tujuan menyanggah itu supaya kaum muslimin itu ingat hukum asalnya semua Allah yang takdirkan. Nah, makanya bahaya kalau terlalu banyak belajar IPA, bahaya antum. Ya. Antum belajar IPA tapi antum sandarkan semua kepada Allah, itu bagus. Ya. Sebagian orang jam 2 naik ke Bromo, Masya Allah, naik ke Dieng, lihat apa? Sana mana itu? Sunrise, Masya Allah. Salat subuh enggak? Masya Allah. Enggak salat subuh Pak, sebagiannya. Sebagiannya lihat sunrise, wow, indah. Tapi ketika dia lihat indah itu, ada nggak dia ingat sama Allah? Itu loh.
Apakah dia hanya kagum kepada matahari, dia tidak kagum kepada yang menciptakan? Allah mengatakan apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Fakina adzabannar. Jadi jangan sampai ada keyakinan yang seperti itu, kita kembalikan semua kepada Allah, kita yakinkan hati kita dengan itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana mengobati orang yang terkena guna-guna atau sihir? Dan kalau Ustadz Yofin, saya minta tolong direkomendasikan kepada siapa kalau mau berobat atau ruqyah. Masya Allah, ada ahli ruqyah di sini. Ya akhi, antum jangan antum meyakini ya, ada ustadz yang kalau dia yang baca, setan keluar gitu loh. Dan antum meyakini ustadz itu hebat ustadz itu. Padahal itu kalamullah yang agung. Jadi sebenarnya hukum asalnya selama orang itu bertauhid, dia muslim, dia membacakan ayat-ayat Allah, itu akan berdampak insyaallah ta'ala, insyaallah berdampak ya. Jadi nggak ada rekomendasi, antum cari aja atau antum ruqyah sendiri diri antum ya. Kemudian antum misalnya ada orang yang membaca, kalau antum memang udah nggak mampu, tapi saya rasa kalau masih bertanya masih mampu insyaallah ta'ala. Jadi jangan bersandar sama orang, jangan bersandar kepada orang ya. Sepanjang sejarah setahu saya tidak ada ulama ini ahli ruqyah, ini ahli ini, nggak ada ya. Tajrubah oke lah, kalau ada dia punya pengalaman oke. Tapi jangan sampai meyakini kalau ustadz itu yang baca kurang. Nggak takut setannya sama ustadz itu. Kalau ustadz itu, tuh undang ustadz itu bagus tuh, masya Allah. Ini nggak benar ini Pak, nggak benar ini. Ya. Kemudian antum ruqyah, antum lihat dulu, benar nggak antum kemasukan setan? Itu benar, cek dulu. Ya. Ada sebagian orang saya malas ibadah, saya ini, jangan-jangan karena memang mengikuti hawa nafsu. Ya. Itu perlu dilihat juga ya. Afwan Ustaz, jika takhayul tersebut merupakan sebuah perintah dari orang tua kita, dan ketika kita tidak melaksanakannya membuat mereka sedih, apa yang harus kita lakukan? Antum kenapa selalu memikirkan orang tua antum, nggak pikirkan yang menciptakan orang tua antum? Ini diantara bentuk kurangnya kita mengenal Allah. Kita takut membuat orang tua kita sedih, tapi kita tidak menunaikan hak yang menciptakan orang tua kita. Ini banyak orang, dia tahu orang tuanya salah, dia ikuti. Dengan alasan nanti orang tua saya sedih. Ini karena nilai tauhidnya kurang dalam diri dia. Padahal yang berjasa dalam hidup kita itu Allah. Orang tua iya, tapi kita nggak boleh mendahulukan orang tua di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya orang tua nyuruh melakukan sesuatu ya, kita tolak dengan cara yang lemah lembut, dakwahkan orang tua kita. Kalau mereka sedih, nggak ada masalah. Dan antum jangan merasa antum durhaka, jangan. Nanti antum ditunggangi sama setan. Karena kesedihan yang tanpa sebab atau karena sebabnya tidak benar akan ditunggangi sama setan. Jadi karena membuat orang tua sedih dan seterusnya, antum dakwahkan orang tua, ingatkan orang tua. Ya jangan diikuti. Antum lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, antum lihat. Ketika dia masuk Islam, ibunya marah sama dia. Sampai ibunya mogok makan. Sampai kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ibuku, kalau seandainya engkau memiliki sekian nyawa, aku tidak akan pernah meninggalkan agamanya Rasulullah. Prinsip tetap dipegang, tapi bakti tetap. Selama dalam batasan syariat. Selama dalam batasan syariat. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bersahabat, bergaul dengan mereka dengan cara yang terbaik. Maka pernah ada salah seorang wanita Nasrani, bukan wanita muslimah di masa Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi nasraniyah. Ya Rasulullah, ibu saya seorang Nasrani. Afala asilu rahimi, apakah aku boleh menyambung silaturahim dengannya? Kata Nabi, sil rahimaki. Engkau pergilah ke orang tuamu, sambung silaturahim. Gak ada masalah walaupun orang tua Nasrani. Ya. Tapi kalau orang tua bilang, temanilah ibu ke gereja dulu. Ya. Duduk sebelah, Masya Allah. Nah, ini baru gak boleh Pak. Ya.
Tapi kalau dalam masalah duniawi kita tolong orang tua kita walaupun Nasrani. Ustadz, apakah boleh kita sholat bacaannya hanya dalam hati tanpa menggerakkan mulut? Ngapa malah sekali menggerakkan mulut? Antum aja ngomong banyak dalam satu hari. Untuk sholat nggak menggerakkan mulut. Ngomong sama kawan, wah, mulutnya maju-maju. Oh, bagus itu, bagus Masya Allah. Pas sholat kenapa? Kenapa? Wallahu a'lam, ya, sepengetahuan saya memang harus digerakkan mulutnya. Dilihat dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sholat, maka diceritakan bergerak-geraklah jenggotnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenggotnya bergerak kenapa? Karena ada yang Nabi baca, nggak mungkin dia gerak-gerak sendiri, nggak mungkin. Jadi kenapa malas untuk menggerakkan mulut? Ya, apalagi kalau jadi imam, pasti harus menggerakkan mulut. Kalau jadi imam, ya itu perlu diingat. Dan ingat ikhwan, antum kalau baca Quran, apalagi misalnya kayak sholat zuhur yang sir ya, kalau antum tidak gerakkan mulut itu secukupnya, agak susah untuk mentadaburi, susah. Gimana antum merasakan mana yang matnya 4, mana yang 2 tuh agak susah, kalau di dalam hati itu susah. Dan secara syariat harus dilafazkan, harus dilafazkan. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz tentang adab. Apa boleh kita buang angin, buka kurung dengan sengaja, Masya Allah, berbunyi satu ruangan dengan orang yang sedang sholat? Buang angin dosa atau tidak Pak? Hah? Kalau dosa kan enggak, tapi kalau adab gimana Pak? Ada hadis tentang tidak boleh menertawakan orang yang kentut. Pernah baca enggak? Iya. Sebenarnya kenapa? Jadi kenapa kita kalau kita lagi ngobrol nih, tiba-tiba teman kita keluar apanya kan, bomnya kan, kentut dia, kita anggap biasa aja Pak. Karena kalau kita anggap biasa dia malu nanti. Kita pura-pura enggak dengar aja. Antum tagaful aja. Antum masih mending, saya pernah ceramah di satu rumah nih. Bukan dia semacam ada rumah, kemudian ada usaha di situ. Itu ceramah untuk karyawannya, bapak itu. Lagi saya ceramah, saya dengar ada yang kentut besar sekali, Masya Allah. Lagi ceramah Pak, di rumah besar kentutnya Pak. Dia ketawa-ketawa di belakang, tapi saya pura-pura enggak dengar. Karena kalau saya ketawa dia pasti dia malu. Tapi karena saya anggap saya biasa-biasa aja, saya kayak pura-pura enggak dengar, akhirnya dia diam aja. Jadi maksudnya di sini, apakah boleh kita buang angin dengan sengaja satu ruangan dengan orang yang sedang sholat? Ya pertama secara adab sebisa mungkin. Ya. Kalau antum bisa buangnya di luar itu lebih bagus lah. Tapi kalau udah jalan hilang dia Ustadz, nah itu beda lagi. Ya. Kalau nggak langsung itu hilang. Tapi kalau antum nggak sengaja ya sudahlah. Ya. Semoga itu bagian dari sesuatu yang dimakzur insyaallah taala. Ketika menguap tanpa menutup mulut dengan tangan, apakah dibolehkan Ustadz? Mohon pencerahannya. Ketika menguap tanpa menutup mulut dengan tangan, apakah dibolehkan? Tidak harus dengan tangan. Yang penting perintah Nabi apa? Ditahan. Boleh dengan, ya paling bagus memang antum tahan aja. Sebagian orang kan dia buka tapi dia tutup. Dan pernah ada yang cerita, ada orang yang nguapnya selalu dibuka. Apalagi sampai ada suara apa? Oh, pas dia nguap bergeser rahangnya Pak, nggak balik rahangnya. Nah, ini sunnah petunjuk Rasul, Masya Allah. Rasul sudah suruh kita untuk menahan menguap kita, ya. Ditinjau dari sisi kesehatannya dan juga dari sisi agama juga tidak boleh, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi sedikit saya tambahkan berkaitan dengan adab, ya. Dulu ada dalam satu riwayat Umar bin Khattab, beliau sedang mengajar begini, ya. Tiba-tiba ada orang yang buang angin. Ada yang buang angin. Atau tercium bau. Kemudian datanglah waktu Isya mungkin atau waktu sholat, azan berkumandang. Umar bin Khattab tahu, beliau tidak ingin mempermalukan orang. Berarti kalau yang berwuduk, berarti dia yang batal wuduknya. Sampai dekat mau qomat, nggak ada yang berdiri Pak.
Karena mungkin ada rasa malu. Maka Umar ingin membuat orang tidak malu. Disuruh sama Umar semua berdiri, disuruh berwudu semuanya. Jadi nggak ketahuan siapa yang kentut. Begitu cara para sahabat itu menjaga hati saudaranya. Ya, itu sebagai contoh aja bagaimana fi'lus salaf dalam masalah akhlak ya. Wallahu taala alam bissawab ya. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.